Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aris Mahfudin. Saya semester 3 Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro. Hari ini saya akan menjelaskan tentang materi sholat wajib sebagai tugas dari ujian akhir semester 3 ini. Untuk materi sholat wajib yang akan saya jelaskan pada saat ini, saya mengambil referensi dari kitab Bahtera Sholat atau buku Bahtera Sholat ini saja karena lebih ringkas dan penjabarannya itu sedikit tapi mudah difahami. Saya ambil dari sini saja supaya mudah untuk difahami. Ini adalah tampilan awal dari kitab Bahtera Sholat atau buku Bahtera Sholat. Jadi buku Bahtera Sholat ini memuat tentang tata cara sholat yang benar. Sholat yang benar itu kalau syarat dan rukunnya itu benar. Jadi kalau sholat kita itu pengen sah atau pengen betul-betul menjadi sholat yang diterima oleh Allah, yaitu harus tahu tentang syarat-syarat dan rukun-rukunnya sholat tersebut. Nah, itu coba dilihat yang syarat sholat itu, yang syarat sholat yang sudah saya lingkari itu. Nah, syarat sholat itu ada 12. Yang pertama itu adalah suci dari najis. Itu merupakan syarat sholat yang pertama, itu harus suci dari najis. Kemudian syarat sholat yang kedua yaitu harus suci dari hadas dengan wudhu atau mandi. Fardunya wudhu itu ada 6. Yang pertama itu adalah niat. Kemudian yang kedua itu adalah membasuh muka. Antara niat sama membasuh muka itu harus dilakukan secara bersamaan, bebarengan lah. Niat di dalam hati sambil kita itu membasuh muka. Kemudian fardu wudhu yang ketiga itu adalah membasuh tangan sampai siku. Kemudian yang keempat itu mengusap kulit kepala. Yang kelima membasuh kedua kaki. Yang keenam itu harus tertib. Kemudian untuk syarat sholat yang ketiga yaitu masuknya waktu sholat. Kemudian syarat sholat yang keempat itu adalah menutup aurat. Syarat sholat yang keempat itu menutup aurat. Kalau laki-laki itu dari pusar sampai lutut. Kemudian kalau wanita itu seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Kemudian syarat salat yang kelima yaitu menghadap arah kiblat. Wajib dengan dada bukan dengan wajah saat menghadapnya itu. Kemudian untuk syarat salat yang keenam yaitu harus Islam. Orangnya itu harus Islam. Kemudian syarat salat yang ketujuh yaitu harus sehat. Akalnya harus sehat. Anak kecil yang belum tamyiz itu tidak diwajibkan untuk sholat. Kemudian orang gila itu juga tidak sah dan tidak wajib untuk melakukan sholat. Kemudian syarat sholat yang ke-8 yaitu tidak sedang nifas atau haid. Jika sedang nifas atau haid itu tidak wajib sholat sampai benar-benar tuntas, sampai benar-benar tidak haid lagi atau tidak nifas. Kemudian syarat sholat yang ke-9 dan ke-10 yaitu sholat fardu itu harus diyakini fardu. Jika diyakini sunnah atau ragu-ragu atau lupa tak memikirkan kefarduannya saat niat, maka tidak sah sholatnya. Dan untuk rukunnya sholat itu tidak boleh dianggap sunnah. Meskipun dikerjakan tetap tidak sah kalau dianggap sunnah. Kemudian syarat
Sholat yang ke-11 dan ke-12 yaitu wajib menghindari satu di antara pembatal sholat 12 perkara. Kemudian wajib memahami tata cara sholat dan wajib mengkaji fikih bab sholat. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah rukun sholat. Rukun sholat itu ada 19. Yang pertama itu adalah niat di dalam hati. Niat, lafalannya niat itu adalah menyebutkan sholat, kemudian wajib serta namanya sholat tersebut. Jadi contohnya begini, jadi contoh saya itu mau sholat luhur, jadi saya niat sholat wajib serta menyebutkan namanya sholatnya tersebut. Contoh sholat luhur, saya menyebutkan sholat luhur, niat sholat wajib luhur. Kemudian rukun sholat yang kedua yaitu takbiratul ikram. Jadi antara niat dan takbiratul ikram itu dilakukan secara bersamaan syaratnya itu. Jadi pas takbiratul ikram itu sambil kita niat di dalam hati, ngerentek niate tersebut. Kemudian yang ketiga, rukun sholat yang ketiga yaitu membaca Al-Fatihah tiap berdiri. Kemudian rukun yang keempat adalah berdiri. Rukun yang kelima yaitu rukuk setelah berdiri, kemudian rukuk dengan membungkukkan badan sampai bisa pegang lutut dengan tangan. Terus rukun yang keenam yaitu tumakninah, diam sejenak kira-kira sampai bisa membaca subhanallah kira-kira. Jadi rukuk kemudian diam sejenak, jangan berdiri dulu, diam sejenak. Nah, itu dinamakan tumakninah. Kemudian setelah tumakninah, kemudian rukun yang ketujuh yaitu berdiri, iktidal, dinamakan iktidal. Kemudian rukun yang kedelapan yaitu tumakninah saat iktidal. Kesembilan, sujud meletakkan dahi. Yang ke-10 adalah tumakninah. Kemudian 11, 12 yaitu duduk antara dua sujud. Kemudian yang ke-13 dan ke-14 yaitu sujud yang kedua dan tumakninah. Kemudian rukun yang ke-15 itu adalah duduk akhir. Yang ke-16 yaitu membaca tasyahud akhir. Rukun yang ke-17 yaitu membaca salawat. Kemudian rukun yang ke-18 yaitu membaca salam. Dan harus jelas. Yang ke-19 yaitu tertib dan berurutan. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Itu hanya 10 menitan ya, atau hanya 12 menit atau berapa itu. Nanti setelah ini ada kuis. Nah, itu nanti tolong diisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.